penuh. Amin. Mulai dari Kohon, Wardana sampai ke perbatasan Tenara sana. Jadi posisi kita sekarang ada di mana? Ini sekarang ada di pos Kronjo. Posisi Kronjo. Terus ujungnya itu di mana? Ujungnya nanti sampai ke Tanara. Kondisinya seperti ini. Iya, kondisinya jadi Berapa kecamatan? Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mekarsari ya. Mekar Baru ya. Ini udah berapa lama Pak dibangun pagar ya? Kalau untuk di Kronjo sendiri ini 3 bulan terakhir. Ini 3 bulan terakhir. Iya, 3 bulan terakhir ini. Tapi nggak tahu untuk apa. Nggak tahu untuk apa, karena nggak pernah ada musyawarah, nggak pernah ada sosialisasi, nggak pernah ada. Tapi memang untuk mencari ikan di sini wilayahnya. Nah ini kan air tangkap nelayan tradisional. Kan? Jadi kalau misalnya perahu-perahu yang kecil udah nggak bisa di sini karena di pagar-pagar kayak begini kan. Nah apalagi kalau misalnya malam, kalau malam kan itu kita tabrak nih kayak gini nih. Karena kan nggak ada kan gelap. Betul Pak. Iya. Nah, saya jalan jauh, nggak jauh. Nanti ke ujung nih, layak saja. Jadi lautnya nyambung Pak ini Pak, nyambung sampai Karangatung sana. Ini kayaknya hampir 2 kilometer ini. Ya iya kan. Dari sana itu. Kita bingungnya buat apa ini maksudnya? Ini kelihatannya di kapling-kapling Pak, kelihatannya. Ya, kapling ya. Kapling. Wah, mati bensin. Boleh saja pemerintah mengaku belum tahu atau tidak tahu, walaupun pernyataan seperti ini terlihat janggal ya. Bagaimana mungkin pejabat yang diberikan wewenang dan aparat, dukungan anggaran, sarana dan prasarana tidak mengetahui pelanggaran kedaulatan wilayah laut dalam yurisdiksi teritorial Indonesia? Iyalah, mana mungkin. Kalau yang nggak tahu, Pok Mina tukang gado-gado di sudut gang ya. Kalau yang nggak tahu itu namanya Pak Trenggono tukang cendol yang keliling bawa gerobak itu wajar. Ini Trenggono menteri, ini Agus Yudhoyono Menko, ini Nusron Wahid menteri yang bidang tugasnya itu bisa tidak tahu. Cuma jawabannya satu, mereka takut tidak berani bunyi ya. Tapi Ahmad Wajidudin menulis, apalagi pelanggaran kedaulatan negara itu terjadi dan dilakukan di bibir pantai, bukan di lepas samudra non jauh di sana ya, offshore sana ya. Nelayan juga sudah lama mengeluhkan hal ini. Ini berita sudah heboh berbulan-bulan. Kita udah rame bolak-balik aksi, bikin pernyataan sikap dan sebagainya, mengunjungi lokasi, bikin video, diviralkan. Ini sudah berbulan-bulan, jadi kalian para pejabat ngapain aja? Kecuali satu kata, kalian penakut, ya nggak berani melawan oligarki aguan ini. Kata Ahmad Wasinuddin, tapi baiklah untuk membantu pemerintah, untuk memudahkan aparat kepolisian menindak pelaku kejahatan terhadap kedaulatan negara, kami akan sampaikan informasi yang kami terima tentang pagar laut ini. Untuk diketahui bahwa dicetak bold ya, dicetak huruf tebal ya, bahwa yang mendapat proyek pemagaran laut namanya Memet. Warga Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, atas perintah Gojali alias Engcun. Nah, Ahmad Wasinuddin tuh. Gojali alias Engcun ini adalah bagian dari geng mafia tanah bekerja kepada Ali Hanafiah Lijaya, orang kepercayaan Aguan, untuk kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Nih Pak Polisi ya, Ahmad Wasinuddin sudah menyebut nama-nama yang sebetulnya kami yakin juga kalian sudah tahu. Kami yakin, kalau boleh 1000%, kami yakin kalian sudah tahu. Ini kerja 30,16 km bro. Bukan simsalabim satu malam seperti Bandung Bondowoso menciptakan apa ya, Candi Sewu yang ada Roro Jonggrangnya, atau bukan kisah dongeng siapa Tangkuban Perahu tuh, Dayang Sumbi sama lama lupa saya yang satu malam itu. Bukan, ini nyata, ini berbulan-bulan bro, berbulan-bulan. Aduh, kalian ngapain aja? Kata Ahmad Wasinuddin, nama Gojali alias Engcun ini terkenal di kalangan korban perampasan tanah.
Gojali bersama Ali Hanafiah Lijaya saat ini menghilang dari peredaran. Eng Chun kabarnya ngumpet di Subang. Sedangkan Ali Hanafiah Lijaya tak diketahui ada di mana. Tuh kan, sampai segitunya loh Ahmad Rozinuddin kayak detektif itu yang menelusuri, menginvestigasi apa masalahnya di mana orangnya dan sebagainya. Masa polisi yang biasanya dalam hitungan jam saja bisa tahu teroris ada di mana, lalu digerebek di mana-mana, serentak di Lamongan, di mana di beberapa wilayah sekaligus dalam hitungan jam. Masa ini berbulan-bulan nggak tahu? Apa yang bisa menjelaskan kecuali kalian memang penakut ya, tidak berani karena sudah menerima uang dari si Aguan dan gerombolannya ini. Kalau pemerintah serius, kata Ahmad Rozinuddin, maka segera tangkap orang-orang ini. Jangan hanya menyegel dan mencabuti pagar laut, ya itu penting juga dicabuti ya. Tapi kata Ahmad Rozinuddin, jangan hanya menyegel dan mencabut pagar laut, tetapi minta pelaku yang mencabut sendiri dan diberi sanksi pidana. Ini baru tepat. Perintahkan pelakunya cabut, beri sanksi pidana. Gitu harusnya ya. Saya ingat kira-kira 1 bulan yang lalu teman-teman bikin acara di Desa Rajek ya, kalau nggak salah ya, di Sepatan ya. Senior saya Ma'mun Muzaki, ada teman saya Kurtubi, tokoh lokal sana. Itu bikin acara mengundang kami, ada saya Ahmad Rozinuddin, ada saya Didu dan beberapa tokoh nasional lain datang ke sana. Dan nah, ada tokoh buruh Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat itu di kesempatan itu mengatakan bahwa dia mengajak warga Banten khususnya Tangerang untuk sama-sama mendatangi kantor gubernur atau paling tidak kantor bupati untuk mendesak agar pagar-pagar laut itu dicabuti. Nah, waktu itu masih 23 km, belum 30 km seperti sekarang ya. Oke. Kata Ahmad lagi, jangan sampai negara kalah melawan aguan. Pagar laut itu ada. Sejak adanya proyek PIK 2, pagar laut dibuat sebagai tindakan prakondisi untuk menguasai pantai dan laut, disterilkan dari aktivitas nelayan Banten. Selanjutnya akan diokupasi sebagai wilayah PIK 2. Fakta pemagaran laut ini akan kami jadikan bahan pembuktian gugatan perkara nomor 754-PDT-G/2024-PNJKT-PST terhadap aguan dan kawan-kawan. Bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum berupa PSN PIK 2 telah melakukan kegiatan pembangunan kawasan area PIK 2 yang telah menutup sejumlah akses publik selain akses jalan, juga akses nelayan untuk secara bebas. Karena sejumlah proyek PIK 2 di kawasan pantai telah menghalangi rute nelayan untuk melaut pada jalur yang biasa dilewati. Jadi seperti saya sebutkan di depan, saya dengan sekitar 20 orang lainnya ya, ada 5 atau 10 purnawirawan TNI, lalu ada beberapa teman, ada Rizal Fadila, ada Menu Wulandari, ada beberapa lain lah ya, kalau nggak salah, ada 20-an itu mengajukan gugatan kepada aguan. Namun secara paralel, aparat penegak hukum wajib segera menangkap pelaku pemagaran laut karena telah melanggar kedaulatan negara dalam Pasal 106 KUHP tentang makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara di bawah kekuasaan asing. Dalam kurung ditulis dijual ke asing, dalam strip lagi Cina. Pelaku makar dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Jadi gitu Mas Bro ya. Ahmad Rozinuddin ini sudahlah, ini saya kenal baik dengan dia, berhari-hari sekarang ini berbulan-bulan saya intens dengan dia. Dan sekitar 2-3 tahun sebelum saya masuk penjara, saya juga beberapa keliling yang melakukan safar ke Jawa Timur. Itu datang ke Surabaya, lalu dari Surabaya kita... Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.